Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bertemu lagi bersama saya Triadi Rukmana dari Universitas Al-Ghifari, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang artikel yang telah saya tulis, yang mana tentang alternatif baru mengenai kebudayaan yang ada di wilayah Kecamatan Sukasari, atau lebih tepatnya adalah alternatif baru pelestarian kebudayaan daerah yang berada di Kecamatan Sukasari. Pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan itu adalah kita menggambarkan kebudayaan sebagai karakteristik dari suatu kelompok orang atau kelompok masyarakat tertentu yang turun-temurun dari generasi ke generasi, seperti kesenian, agama, bahasa, dan lain sebagainya, yang mana itu harus dilestarikan ataupun harus dipertahankan hingga sekarang. Nah, dari artikel yang saya tulis, mengapa pentingnya dan bagaimana cara melestarikan atau alternatif barunya untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri. Pertama, saya akan mengungkapkan bahwa pentingnya kebudayaan itu bagi kehidupan. Kebudayaan kenapa dikatakan sangat penting? Dikarenakan gini, di sini saya sebagai penulis sangat mengkhawatirkan dengan kondisi sekarang yang di era 4.0 sekarang, yang mana perkembangan budaya luar itu sangat pesat datang ke negara kita, ke negeri kita, bahkan ke kebudayaan kita itu sangat pesat, diiringi dengan teknologi dan era digital sekarang yang kita pun ya membuka mata terhadap itu. Namun kenapa era digital itu merubah ataupun berpengaruh besar terhadap kebudayaan itu sendiri? Dikarenakan memang tidak ada filtrasinya di situ, tidak ada filter, tidak ada saringan untuk mengendalikan atau mengontrol pengaruhnya itu sendiri terhadap kebudayaan. Di sini mengungkap bahwa kekhawatiran saya sebagai penulis bahwa kebudayaan yang kian hari ataupun kian waktu itu sangat hilang atau berkurang, yang mana sekarang datangnya contoh hal kecilnya adalah game online, dan sekarang di era new normal sekarang otomatis ada batasan-batasan tertentu dalam interaksi bersosial kita sesama masyarakat. Artinya ada sesuatu yang dibatasi dari kebudayaan awal kita. Namun di sini saya membuka alternatifnya itu atau solusinya itu adalah ya kita membuka mata, membuka pikiran, membuka pandangan terhadap era digital yang sekarang datang dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada sebelumnya. Artinya contoh hal kecil, misalkan zaman dulu itu sholawatan ataupun bermain pencak silat itu menggunakan baju pangsi ataupun celana komprang seperti itu, tapi sekarang membuka mata juga jika sekarang tidak ada seperti itu dan anak-anak muda lebih suka menggunakan baju yang dia sukai atau baju bebas, ya udah gunakan itu, tapi tidak lupa dengan tujuan utama, yaitu dengan kebudayaan itu sendiri. Artinya kebudayaan di sini itu bukan hanya sekedar tentang keseniannya, bukan hanya sekedar bahasanya ataupun cara-caranya, tapi bagaimana nilai-nilai kebudayaan itu sendiri bisa tetap ada pada diri kita. Karena nilai kebudayaan yang baik yang sebelumnya leluhur kita wariskan kepada kita itu wajib dipertahankan hingga sekarang, walaupun dengan cara dan kemasannya itu yang berbeda. Sedangkan sekarang di era new normal, di era digital, banyak sekali batasan-batasan dan hambatan-hambatan di mana terkendalanya itu pada memang individualisnya itu lebih tinggi. Apalagi dengan pandemi seperti ini ya,
ada interaksi sosial yang memang dibatasi gitu. Artinya dulu itu contoh hal kecilnya itu kayak misalkan di daerah saya itu, eee, apa-apa itu nongkrong atau ngopi atau misalkan silaturahmi bareng-bareng, tapi sekarang kan dibatasi seperti itu. Artinya ada hal yang hilang sebelumnya, tapi kita gunakan cara terbuka dengan media sosial, artinya media sosial itu kita gunakan untuk jalan untuk silaturahmi. Kebudayaan satu nilai di sini yang tersimpan walaupun dengan kemasan yang berbeda di situ. Permasalahannya itu tinggal kita ada sedikit permasalahan yang mana tidak ada filtrasi tadi, tidak ada filtrasi. Filtrasinya itu kurang. Seakan-akan kita diberikan pengetahuan, tapi ketika kita tidak tahu apa yang kita terima, kita tidak mampu menanyakan karena tidak ada orang yang untuk ditanyakan seperti itu. Contoh, banyak yang mengenal budaya dari media sosial, tapi ketika ada sesuatu yang memang jadi keresahan tentang kebudayaan apa atau misalkan ada kepenasaran, ada yang harus ditanyakan dalam diri kita ketika melihat suatu informasi kebudayaan di media sosial, kita harus bertanya kepada siapa. Artinya harus ada filtrasi. Sedangkan zaman dahulu itu kita belajar secara langsung face to face dengan seseorang, belajar apapun itu, kita pun bertanya pun ya ada orangnya juga yang menjawab. Sedangkan sekarang tidak. Anak-anak sekarang sudah mulai tahu akan teknologi. Anak kecil aja usia berapa tahun itu udah memahami sekali teknologi, tapi yang jadi permasalahannya itu kan tidak tahu cara mengendalikannya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, memanfaatkannya seperti apa. Di situ intinya. Dan bahkan gini, kadang saya suka heran gitu. Kalau misalkan zaman dahulu itu gak ada teknologi, tapi komunikasi tetap jalan dengan orang yang jauh dan seperti apapun itu bisa dijalani. Tapi sekarang teknologi semakin tinggi, teknologi semakin pesat, tapi kenapa komunikasi silaturahmi dan intinya interaksi kita sosial kadang ada batasan, masih ada batasan. Nah, di situ letak kalau menurut saya tentang artikel yang saya tulis gitu. Artinya pelestarian di sini nilai-nilai kebudayaan yang dulu diwariskan terhadap kita generasi muda agar anak cucu kita, generasi yang akan datang masih bertahan, masih mengenal kultur yang memang sebelumnya ada. Dengan cara apa? Yaitu salah satunya saya menggunakan di Kampung Ciliang, Kampung Haur Kuning, Kecamatan Sukasari khususnya, mulai lagi sekarang bertahap untuk mengenalkan bahwa budaya itu seperti ini, mulai seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu kumpulan untuk memahami, mensosialkan bahwa budaya itu kenapa kita pentingnya menjaga kebudayaan, ya salah satunya di situ. Mengubah paradigma bahwa kebudayaan itu bukan sesuatu hal yang kuno, tapi memang kebudayaan itu seharusnya kita pahami bahwa kebudayaan itu ya bagian daripada kehidupan, bukan hanya tentang dulu menggunakan ikat seperti ini dan sekarang memakai topi, bukan tentang itu, tapi bagaimana cara kita masih menggunakan tutup kepala ini gitu. Intinya nilainya itu sendiri, dan nilai kebudayaan itu harus tetap ada gitu, dengan cara apapun, dengan cara dikemas apapun. Nah, selanjutnya itu adalah agama dan budaya jangan disangkut pautkan dengan yang berbeda konteks, seolah-olah kebudayaan ataupun budaya itu bertentangan gitu dengan agama. Seharusnya itu menjadi sebuah bagian yang memang saling mengikat satu sama lain. Saya meyakini bahwa kebudayaan tidak lahir dari agama, tapi agama lahir dari sebuah kebudayaan. Artinya dari cara berpikir, keyakinan dan sebagainya itu tidak bisa dipaksakan. Urusan agama dan budaya itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya, tapi masih banyak paradigma bahwa agama itu tidak bisa disangkut pautkan karena bertentangan gitu dengan hukum agama. Intinya bukan masalah tentang cara, tadi juga saya katakan, tapi tentang bagaimana nilai itu esensinya tetap sama gitu dan tujuannya tetap sama. Betapa pentingnya, betapa kaya akan budaya, akan agama, akan bahasa yang ada di negeri kita ini. Alangkah lebih baiknya dulu aja Bung Karno, dengan catatan sejarah sebelumnya kita semua sudah memahami bahwa Indonesia bisa merdeka seperti ini karena adanya persatuan nilai agama, budaya, sosial, politik, dan ragam
suku bangsa yang ada, keberagaman intinya, saling menyatu, saling mengikat satu sama lain untuk mewujudkan suatu kemerdekaan. Alangkah lebih baiknya juga sama sekarang jika agama, budaya tidak kupas, bukan tidak dikupas, tapi tidak disatukan dalam konteks yang berbeda, yang pada akhirnya itu menjadi sebuah bertentangan gitu. Nah, itu yang jadi repotnya itu. Ya sekarang salah satu caranya adalah pengembangan dari sumber kebudayaan, yaitu adalah bagaimana cara kita memberikan motivasi dan inovasi baru terhadap kreasi seni contohnya, agar tidak bukan untuk menghalangi budaya luar untuk masuk ke budaya kita, tapi untuk memadukan agar yang lain boleh datang, tapi yang di kita, yang dulu tetap ada, yang di kita sebelumnya ada, itu jangan sampai hilang. Artinya kita terima budaya lain, tapi jangan hilangkan budaya sendiri. Nah, di situ intinya. Dan kesimpulannya adalah, kenapa kita harus penting melestarikan sebuah kebudayaan? Agar anak cucu kita tahu bahwa sebelum mereka ada sebuah kehidupan juga. Dan sebelum mereka memahami ini, ada orang yang memahami lebih dulu. Ada yang sekarang karena ada yang sebelumnya. Tujuan dari sebuah pelestarian kebudayaan sebagai bentuk cerminan bagi generasi yang akan datang dan motivasi untuk generasi yang akan datang agar memahami bahwa ada warisan dari leluhur, ada warisan dari generasi sebelumnya untuk kita tanamkan di masa yang akan datang, agar cucu kita tahu, memahami bahwa pentingnya menjaga kebudayaan, menjaga pola pikir, menjaga pemahaman untuk menjaga keberagaman. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan intinya kita mencoba membangun, menciptakan generasi yang memahami keberagaman, perbedaan yang ada di negeri ini. Karena negeri ini membutuhkan pemimpin yang tahu dan paham, mengerti akan keberagaman negeri ini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata dari apa yang telah saya sampaikan, dan banyak kekurangan, banyak informasi yang tidak tersampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi, khususnya bagi diri saya sendiri, untuk mulai menjaga keberagaman yang ada dan kebudayaan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.